Untuk sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan Mas Ilham dibimbing untuk berdoa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu terlebih dahulu ya. Julia, hadir Bu. Sandra, hadir. Yara, hadir. Olivia, hadir. Balkis, hadir. Puspita, hadir Bu. Salma, hadir. Yasmin, hadir. Sani, hadir Bu. Eka, hadir Bu. Hafid, Hadir. Atik, Hadir. Ilham, Hadir. Pian, Hadir. Danar, Hadir. Rahma. Hadir. Ya, hadir semua ya berarti. Ya Bu. Nah, sebelum kita memulai, maaf, Lucy nggak berangkat. Oh ya, Lucy kenapa? Bolos Bu. Lucy bolos. Tidak ada keterangan Bu. Dan kita doakan saja supaya Lucy cepat sadar dan mengikuti. Kalau bisa ya. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku. Silakan semuanya untuk berdiri. Nah, sekarang kita akan cek dulu. Kita akan memberikan contoh ya. Kalau Ibu bilang selamat pagi semua, apa kabar? Kalian jawabnya baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, kalian jawabnya selamat pagi Bu Guru. Terus selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Itu ya. Terus lanjut. Siapkan kalian untuk belajar. Siap. Fokuskan pikiran dan perbuatan. Fokus. Lanjut salam semua. Lalu siap berdoa. Mari kita belajar sama-sama. Kalian jawabnya boleh. Gitu ya. Ya Bu. Panjangan Bu. Yuk kita mulai. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Pagi semua. Apa kabar? Baik. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Siapkan kalian untuk belajar. Siap. Fokuskan pikiran dan perbuatan.
Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menentukan ide pokok dan ide pendukung pada suatu paragraf atau teks. Lalu peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi. Sekarang kalian lihat gambar yang ada di layar. Pernahkah kalian melihat atau melakukan kegiatan seperti itu? Itu yang karate. Kegiatan yang dilakukan anak-anak gambar tersebut. Ini ada gambar apa? Kalau ini? Kalau yang ini? Betul sekali. Nah, menurut kalian kegiatan mana yang merupakan gerakan liuk? Nari. Lalu kalau gerakan yang menerjang? Oke, kalian sudah pintar ya. Enggak kan. Nah, pengertian ide pokok. Ide pokok disebut juga gagasan utama, gagasan pokok atau pokok pikiran. Pokok pikiran paragraf biasanya itu terletak pada kalimat utama. Nah, kalimat utama bisa terletak di awal paragraf atau disebut paragraf deduktif. Lalu bisa juga terletak di akhir paragraf yang disebut paragraf induktif, dan ada juga yang terletak di awal dan di akhir paragraf yang biasanya disebut paragraf campuran atau deduktif induktif. Nah, ciri-ciri ide pokok yang pertama memiliki kalimat penjelas atau kalimat pendukung untuk menjelaskan ide pokok yang ada pada sebuah paragraf. Lalu yang kedua, biasanya terdapat penjelasan ataupun alasan yang menopang ide pokok tersebut. Ciri yang ketiga, ide pokok berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf dan biasanya menjadi pusat pembahasan. Langkah-langkah menemukan atau menentukan ide pokok suatu paragraf bisa dibantu baca berbaris. Ya Bu, yang pertama membaca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua mencermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga membaca kalimat demi kalimat hingga menemukan ide pokoknya. Yang keempat menandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang terakhir menandai informasi penting dalam tiap paragraf. Oke, makasih yang berbaris. Ya. Lalu selanjutnya ada pengertian ide pendukung. Kalimat pendukung yaitu kalimat yang mendukung kalimat utama. Artinya, kalimat pendukung ini menyempurnakan sebuah paragraf atau kalimat utama. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian tentang ide pokok dan ide pendukung itu akan menampilkan video pembelajarannya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah ide pokok dan ide pendukung dalam teks bacaan. Selamat belajar dan terus semangat. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Pokok pikiran paragraf terletak pada kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, yang disebut paragraf deduktif. Kalimat utama juga bisa terletak di akhir paragraf, yang disebut paragraf induktif. Serta kalimat utama juga bisa terletak di awal dan di akhir paragraf, yang disebut paragraf campuran atau deduktif. Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan ide pokok dan kalimat utama, maka kita harus memahami kalimat pendukung. Kalimat pendukung adalah kalimat yang mendukung kalimat utama. Artinya, kalimat pendukung ini menyempurnakan sebuah paragraf atau kalimat utama. Kalimat pendukung juga disebut kalimat penjelas. Di dalam kalimat penjelas terdapat gagasan penjelas, yang merupakan uraian atau rincian dari kalimat utama. Berikut ciri-ciri ide pokok. 1. Memiliki kalimat penjelas atau kalimat pendukung.
menjelaskan ide pokok yang ada pada sebuah paragraf. 2. Biasanya terdapat penjelasan atau alasan yang menopang ide pokok tersebut. 3. Ide pokok berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf dan biasanya menjadi sebagai pusat pembahasan. Berikut langkah-langkah menemukan atau menentukan ide pokok suatu paragraf. 1. Membaca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Mencermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Membaca kalimat demi kalimat hingga menemukan ide pokoknya. 4. Menandai ide pokok tiap paragraf. 5. Menandai informasi penting dalam tiap paragraf. Contohnya, perhatikan paragraf berikut ya. Bencana banjir lumpur dikarenakan jebolnya tanggul Situ yang berlokasi di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit bagi penduduk di sekitar sana. Beberapa penyakit yang timbul akibat bencana banjir lumpur tersebut adalah diare, demam berdarah, tifus, dan leptospirosis. Ide pokok dari paragraf di atas adalah bencana banjir menimbulkan berbagai macam penyakit. Berdasarkan paragraf yang ada di atas, kita dapat melihat bahwa kalimat pertama merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut. Dan kalimat yang lain berguna menjadi kalimat penjelas dari kalimat utama yang ada. Seperti yang dapat kita lihat dari kalimat, beberapa penyakit yang timbul akibat bencana banjir lumpur tersebut adalah diare, demam berdarah, tifus, dan leptospirosis. Kalimat tersebut menjelaskan beragam contoh penyakit yang dapat ditimbulkan bencana banjir yang terjadi. Dan kalimat tersebut merupakan kalimat penjelas atau kalimat penutup. Cukup mudah dipahami, bukan? Nah, dari sini kalian sudah bisa membedakan kan mana yang merupakan ide pokok dan mana yang merupakan ide pendukung. Selanjutnya ibu akan menampilkan suatu cerita yaitu tentang dikenal karena menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tarian-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari sebelang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi oleh daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Nah, ini contoh tarian sebelang. Lalu desa kedua adalah Desa Cembaga di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari bojor, sementara tari yang dilakukan di kelompok disebut tari badak. Selanjutnya adalah Desa Baiki di Kalimantan Selatan dengan tari Baksa Kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meniru menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman dunar. Tari Baksa Kembang sering digerakkan di acara-acara besar. Desa keempat adalah Desa Sipuraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari unggul. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang, dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai, menggoyangkan badan, dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Lalu desa terakhir adalah Desa Gigin di Aceh dengan tari saudati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan sebagai rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari saudati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Nah, setelah kalian menyimak apa aja nama-nama desa yang diceritakan di cerita Dikenal Karena Menari dan apa aja nama tariannya, ada yang tahu? Saya Ya, Bagus.
Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur itu tari Segang. Terus ada Desa Cempaka di Bali itu tari baris. Desa Baritim di Kalimantan Selatan tari bangsa kembang. Yang keempat Desa Situraja di Jawa Barat yaitu tari umbul. Terus yang terakhir Desa Gigeng di Aceh yaitu tari sedati. Ya, jawabannya Mbak Bagus sudah tepat sekali ya. Kita beri applause yuk. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Jadi baris pertama ini kelompok 1, lalu baris kedua kelompok 2, dan baris ketiga kelompok 3. Sebelumnya Ibu akan undi dulu ya. Nah, kelompok 1 silakan memilih 2 nomor. 5. Nanti berarti mengerjakan paragraf 6 dan nomor berapa? Paragraf 4. Jadi kelompok 1 mengerjakan paragraf 6 dan paragraf 4. Lalu kelompok 2 nomor 3. Paragraf 1. Satunya nomor 6. Paragraf 1 dan 2 ya. Lalu kelompok 3 Sisa. Iya, sisa. Kelompok 2 mengerjakan paragraf 5 dan 3. Nah, kalian di sini Ibu minta untuk mencari ide pokok dan ide pendukung dari paragraf yang sudah kalian pilih. Nanti di sini kalian tulis paragraf ke berapa, lalu ide pokoknya apa, dan ide pendukung ditulis aja kalimat berapa. Gitu ya, paham? Paham. Oke, itu ambilkan. Ya. Kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman. Gimana, ada yang mengalami kesulitan tidak? Aman ya?
ide pokok dan ide pendukung. Yang paragraf 4, ide pokoknya yaitu Desa Karikin di Kelurahan di Kalsel dikenal dengan tari Baksa Kembang. Ide pendukungnya yaitu kalimat lainnya. Terus yang paragraf ke-6, desa ide pendukungnya desa mungkin di Aceh dengan tari Sewudati. Ide pendukungnya kalimat lainnya. Gimana teman-teman? Jawaban dari kelompok 1 sudah tepat atau belum? Sudah. Kita kasih ongkos ya buat lanjut kelompok 2, silakan maju ke depan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Nah, di sini kelompok 2 mengerjakan paragraf ke-1 dan paragraf ke-2. Ide pokoknya bisa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Ide pendukungnya kalimat lainnya. Paragraf kedua, desa oleh Sarjad di Banyuwangi, Jawa Timur terkenal dengan tari sebelah. Oke, gimana kelompok lainnya? Kelompok sudah benar mengerjakannya? Sekarang giliran kelompok 3, silakan maju ke depan. Siapa yang mau maju? Maju. Ya, Mas, maju ke depan. Yang nomor 1 itu paragraf ketiga. Ide pokoknya desa Sempaga di Bali terkenal dengan tarian baris. Yang kedua, ide pendukungnya itu kalimat lainnya. Terus paragraf kelima itu ide pokoknya desa Balikin di Kalimantan Selatan dikenal dengan tari unggul. Iya, betul. Ide pendukungnya kalimat lainnya. Betul. Gimana? Keren. Apakah kelompok Bisa. sudah benar menjawab? Benar. Jelas ya. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi kita sudah mempelajari tentang ide pokok, lalu ciri-ciri ide pokok, langkah-langkah mencari ide pokok, dan ide pendukung. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian masing-masing. Silakan dikerjakan. Ya. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup. Oke. Oke, selesai ya. Sekarang kita akan tepuk semangat untuk ice breaking sebelum pulang. Kalian sudah tahu kan tepuk semangat itu gimana? Sudah. Jadi kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Nah, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Silakan kasih hati Mimin untuk berdoa. Sebelum kita meninggalkan kelas dan pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Bismillahirrahmanirrahim.
wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, jadi itu tadi materi tentang ide pokok dan ide pendukung. Nah, ada materi yang belum kalian kuasai atau sudah paham semua? Oke, kalau begitu Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Kita lanjut di hari besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.